anjing tersebut diam, tapi karena dia mau kencing gitu. Gue bangun-bangun karena itu di dapur dan dekat kompor, ada orang lagi siapin props, lagi bakar baju. Lagi di dalam kepalanya ngomong bangsat pas anaknya nanya-nanya. Castnya juga udah bagus banget gitu, performnya tiba-tiba ada bestseller banget. Kru pada saat itu malah jadi ikutan yang banyak ikut yang ikut aku juga. Halo, aku Faiz Akbar. Halo semuanya, nama saya Denis Joylim. Halo, nama aku Gilbert Marciano. Halo, nama saya Jonathan Aritonang. Halo, nama aku Devika. Mungkin yang paling membanggakan yang diproduksi pas lagi jadi mahasiswa Binus Film sih itu How Explain It ya. How Explain It itu ceritanya tentang seorang anak kecil bernama Cheryl yang nanya ke bapaknya, "Pak, seks itu apa sih?" Pengalaman syutingnya tuh sangat menyenangkan, fun, dapet kru-kru yang benar-benar asik, solid, no drama banget itu syuting. Itu kayak untuk pertama kalinya aku punya syutingan yang gak ada dramanya. Mungkin salah satu karya yang aku banggakan itu ada tuh film tesisku, itu berjudul Head. Film tersebut itu menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Alex, dan dia itu obses dengan suatu fitur AI bernama Head yang tujuannya itu memang untuk membantu dia kuliah, temenin dia sehari-hari. Namun sering jalannya waktu, ternyata AI tersebut Head memiliki intensi yang lain selain itu. Kalau dari secara karya, yang paling memorable sampai sekarang tuh judulnya Nauli. Itu tentang hubungan antara nenek, anaknya, dan cucunya. Jadi 3 generasi perempuan di dalam sebuah keluarga Batak. Terus ceritanya ada member baru di keluarganya. Jadi itu kayak over dinner mereka ngomongin itu. Mereka cerita tentang kayak ekspektasi mereka. Terus kayak si anak kecilnya kayak ngerasa kayak aku di left out, kayak gitu-gitu. Salah satu project judulnya Puasa Pertama Zia. Ceritanya tentang satu anak kecil, dia pertama kali mau belajar puasa penuh. Salah satu karya kebanggaan aku itu film pendek yang judulnya Bisikan Malam. Bisikan Malam ini bercerita tentang satu anak kecil yang baru aja ulang tahun untuk usianya yang ke 10 tahun ya kalau nggak salah. Dan karena dia dianggap udah besar sama ibunya, jadi dia disuruh untuk mulai hari itu juga tidur sendiri. Jadi waktu syuting itu aku selain sebagai penulis kan I was also the producer. Aku udah bikin tuh denahnya, aku lakbanin lantainya. Pokoknya ini alat semua di sini harus rapih. Tas-tas semua di sini. Makanan-makanan di sini. Ini lounge untuk krunya, untuk castnya gitu. Tapi terus waktu syuting, waktu barang-barang udah mulai masuk, ya tau lah, teman-teman kita yang nge-crew itu memang mungkin belum bisa rapih ya. Jadi mereka naruh alat itu berantakan banget. Ada yang di sini, ada yang di sini. Ada yang tiba-tiba kayak bau atau apa yang berceceran gitu loh. Terus ya as expected aja, kayak pas rap tuh kita jadi kayak kelabakan sendiri nyari, oh ini ada yang lihat ini nggak, ada yang lihat ini nggak gitu. Di hari itu sebenarnya ada 2 hari syuting. Di hari pertama sih lancar saja. Cuma di hari keduanya itu kita kehilangan setengah kru gara-gara waktu itu ada ujian atau remedial apa gitu. Di setengah kru tuh hilang, dan itu waktu itu pas posisinya hujan, jadi ada masalah mungkin di suara waktu itu juga. Ada satu adegan yang dimana si bapak ini tuh lagi di dalam kepalanya ngomong bangsat pas anaknya nanya-nanya. Nah itu kita nggak sengaja, itu shutter speednya tuh di shutter speed rendah, jadi ketika kita dolly-in itu juga kayak ada efek bapaknya tuh kayak mengawang-awang gitu. Itu kayak oh ini raw footage-nya udah begini gitu. Ini yang gua pengen di film gitu. Ada tuh satu adegan di mana anjing tersebut harus jalan-jalan sekitar di lorong pintu rumah. Dan karena dia anjing kan tidak bisa diatur. Nah, ada tuh saatnya di mana aku pengen anjingnya itu berhenti di depan pintu. Cuman tidak bisa diatur ya kalau soal itu. Nah, momen yang paling nggak expect itu adalah anjing tersebut diam, tapi karena dia mau kencing gitu. Jadinya karena dia juga posnya diam dan juga pas juga timingnya, ya udah itu akhirnya ditaruh di dalam film. Jadi pada saat produksi itu rumahnya kalau menurut aku sih gak terlalu serem ya, tapi apparently buat cast anaknya mungkin lantai 2-nya agak gelap dan sepi gitu. Jadi mungkin dia takut lah dengan ruangan itu. Dan
kru pada saat itu malah jadi ikutan yang jadi banyak ikut yang ikut takut juga. Dan pada saat itu kita jadi kayak hati-hati, takut, istilahnya kayak salah langkah lah. Tapi setelah diingat-ingat lagi justru malah agak ngakak ya. Waktu itu bantu syutingan teman saya. Dia tuh waktu itu kita syuting di Jakarta Timur. Kita ada satu rumah gede. Ya udah pada ngumpulnya tuh yang nginap tuh di lantai 1. Beberapa kita yang cowok-cowok udah dapat kamar. Yang cowok-cowok udah dapat kamar, ya udah dong. Gua melihat bagian dapur kosong nih. Gue mikirnya bagian dapur kosong, aman dong harusnya. Gue tidur menggunakan negative feel black. Jadi kain black gue pakai untuk selimut. Gue bangun-bangun dan gue bangun-bangun karena itu di dapur dan dekat kompor. Ada orang lagi siapin props, lagi bakar baju. Kita lagi take, tiba-tiba ada bus telolet lewat. Terus kayak kalau nggak salah malah itu long take, jadi kita kayak udah yang bener-bener effort buat tenang. Terus castnya juga udah bagus banget gitu performnya, tiba-tiba ada bus telolet. Itu sih. Meskipun chaos, meskipun hektik dan stres dan ya banyak kayak gitu-gitunya, tapi sebenarnya syuting itu something yang seru, something yang sangat memorable. I think it's something yang kayak nanti kalau kita udah tua, looking back, we're gonna laugh a lot. Ingat masa-masa kita syuting.